ada di rumah, apa kabar? Kami di sini dalam kondisi yang sehat dan terus semangat. Semoga adik-adik juga demikian ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang manis, hati yang tenang, dan fokus untuk memuji Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk dalam ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Di hari yang Tuhan berikan untuk kami beribadah, tolonglah kami untuk fokus beribadah kepadamu. Pimpin waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan sekalipun di tengah pandemi ini. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, bahkan malam kita mau memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Pujian, Bapa, ku datang padamu. Teman-teman, hari ini cuacanya sangat indah bukan? Terdapat burung-burung berkicau juga. Iya, bunganya juga harum semerbak, bikin kita jadi lebih ingin memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu pujian Tuhan, matahari bersinar terang. Musik! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa,
akan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kata firman Tuhan kita harus jadi terang. Apa sih maksudnya jadi terang itu? Apakah kita harus bawa senter kemana-mana? Bukan ya, bukan bawa senter, tetapi artinya jadi terang itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Di mana saja kita harus jadi terang? Kata Temsong bulan ini kita harus jadi terang di rumah, di sekolah, di gereja, dan kemanapun kita pergi. Kita pujikan yuk pujian Temsong kita bulan ini, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Teman-teman, jangan lupa memberikan persembahan lewat nomor rekening berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga follow IG Smart GKT Bumper. Adik-adik, mulai minggu depan ibadah kita melalui YouTube akan diganti menjadi ibadah lewat Zoom. Minggu depan tanggal 1 Agustus kita akan bersama-sama dalam acara kenaikan kelas jam 11.30 lewat Zoom. Jangan lupa join ya. Oke adik-adik, kita akan sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau firman Tuhan menerangi hidup kita. Mari kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
dan takkanmu takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu ditaruh di kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo Dede, Shalom, apa kabar semuanya? Hari ini Lo Seruli bakalan cerita tentang seseorang yang pernah masuk ke dalam gua singa. Hah? Singa? Iya, singa yang galak itu adik-adik. Tapi sebelumnya, ayo sama-sama kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang Lo Seruli katakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Duduk yang manis, yuk sama-sama kita dengerin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Di kebun binatang ada banyak binatang. Ada harimau, kuda nil, jerapah, zebra, bahkan ada singa. Wow! Siapa di sini yang pernah lihat singa? Ada yang tahu nggak singa itu makannya apa? Singa makan nasi bukan ya? Atau makan sayur? Benar, singa makannya daging. Hari ini cerita tentang Daniel yang dilempar ke dalam gua singa karena Daniel taat berdoa kepada Allah. Daniel adalah anak Allah dan Daniel sangat mengasihi Allah. Dan Daniel berbicara dengan Allah setiap hari. Selain itu, Daniel juga bekerja keras untuk raja. Dan raja sangat sayang terhadap Daniel karena Daniel bekerja keras. Raja ingin menjadikan Daniel pemimpin di seluruh kerajaan. Tapi adik-adik tahu, ada orang-orang yang tidak suka terhadap Daniel dan ingin raja marah terhadap Daniel. Akhirnya orang-orang ini meminta raja untuk membuat peraturan baru. Selama 30 hari, semua orang di kerajaan itu hanya boleh berdoa dan beribadah kepada raja. Kalau tidak, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Iya, singa, binatang yang galak itu. Wah, mereka ingin membuat raja menjadi Tuhan. Raja berpikir itu baik. Tetapi menurut Daniel itu tidak baik. Daniel hanya ingin berdoa kepada Allah saja. Setiap harinya Daniel tetap berdoa kepada Allah. Daniel tidak mau berdoa kepada manusia. Saat orang-orang jahat itu melihat Daniel berdoa kepada Allah, mereka langsung pergi melaporkannya kepada raja. Raja, bukankah raja berkata bahwa selama 30 hari semua orang di kerajaan ini harus berdoa kepada raja? Bukankah raja berkata bahwa kalau ada yang tidak taat akan dimasukkan ke dalam gua singa? Ya, jawab raja. Daniel tidak taat, raja. Kami melihatnya, dia berdoa kepada Allahnya. Mendengar itu raja jadi sedih. Daniel adalah orang yang sangat dikasihi raja karena Daniel pekerja keras. Raja suka kepada Daniel. Tapi raja tidak bisa merubah peraturannya. Lalu ia memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Dan raja berharap singa-singa itu tidak memakan Daniel.
Sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu menyelamatkanmu." Dan Daniel berdoa kepada Allah. Daniel meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan Daniel. Adik-adik tahu, Allah kita itu adalah Allah yang ajaib, luar biasa. Allah mendengarkan Daniel dan menutup semua mulut-mulut singa itu, sehingga Daniel tidak dimakan dan Daniel selamat. Sepanjang malam, karena raja sayang terhadap Daniel, raja tidak bisa tidur. Raja memikirkan Daniel, apakah Daniel selamat atau tidak. Sehingga saat pagi hari, raja cepat-cepat bangun, pergi mendatangi gua singa dan berkata, "Daniel, Daniel, apakah Allahmu menyelamatkanmu dari singa-singa itu?" Lalu Daniel menjawab, "Ya Raja, Allahku menyelamatkanku. Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu, sehingga singa-singa itu tidak melukaiku." Mendengar itu membuat raja sangat senang. Raja lalu mengeluarkan Daniel dari gua singa dan menulis peraturan baru untuk seluruh rakyatnya, bahwa semua orang harus mengatakan yang baik-baik saja tentang Allahnya Daniel. Raja mengatakan kepada semua orang bahwa Allah lebih kuat dari raja manapun yang ada di bumi ini, dan Allah akan memerintah selamanya. Setelah itu Daniel kembali bekerja bersama raja selama bertahun-tahun lamanya. Nah adik-adik, Allah kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah melindungi Daniel dari gigitan singa. Sama seperti Daniel yang dilindungi Allah, kita juga dilindungi Allah. Hari ini kita belajar dari Daniel yang sangat mengasihi Allah. Daniel taat berdoa hanya kepada Allah dan mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar tentang Daniel yang sangat taat kepada Allah. Dia hanya mau berdoa kepada Allah dan tidak ingin berdoa kepada Allah lain. Tuhan, berkati kami yang ada di rumah supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, yang selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Gua Singa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap.
Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita mau buat singa. Untuk bahan-bahannya, minta tolong mama siapin kertas HVS, kertas warna-warni, bisa warna apa aja, 1 buah koin, ballpoint untuk nulis, bisa ballpoint, pensil, atau pensil warna terserah, dan double tip. Yang pertama kita lakukan adalah membuat mata dengan menggunakan koin. Menggambar mata, hidung, dan mulutnya. Setelah itu menempelkan kertas berwarna di sekeliling wajah singanya. Kalau sudah, jangan lupa berfoto bersama kreativitasnya ya. Lo tunggu ya. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mwah.